A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang semoga dirahmati Allah ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, yang saya hormati dosen pengampu Profesor Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya ingin menyampaikan tugas ujian akhir semester, yaitu video PowerPoint ilmu Rasam Utsmani. Langsung saja ke poin pembahasan, yakni yang pertama ada pengantar ilmu Rasam Utsmani, lalu metode Rasam Utsmani, yang selanjutnya kapan alif dibuang, lalu kaidah alif dibuang part 2, selanjutnya maqtu dan mausul, selanjutnya kitab Jazariyah kaidah Rasam Utsmani, selanjutnya maqtu dan mausul, lalu qawaid ad-dabti, lalu yang terakhir perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. Baik, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pengantar ilmu Rasam Utsmani. Di sini ditulis secara bahasa, Rasam itu artinya ejaan atau teknik penulisan secara istilah. Rasam itu artinya ejaan atau teknik penulisan. Lalu secara istilah itu sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukaannya dengan bantuan tangan-tangan para sahabat Rasam Utsmani. Jadi itu artinya Rasam Utsmani yaitu ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan mushaf Al-Quran waktu pembukuan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, sesuai namanya, Rasam Utsmani ini digunakan untuk menuliskan mushaf Al-Quran pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Di sini ada pertanyaan bahwa apakah Rasam Utsmani itu tauqifi atau ijtihadi? Ya, mazhab jumhur Rasam Utsmani itu bersifat tauqifi, ya, atau berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ijtihadi, yaitu berasal dari ijtihad para ulama yang berkumpul. Ya, para ulama juga setuju bahwa Rasam Utsmani ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersifat tauqifi dan bukan ijtihadi. Di sini ada metode Rasam Utsmani. Yang pertama ini ada kaidah badal. Badal sendiri artinya menggantikan, ya, dalam bahasa Arab. Contohnya itu mengganti huruf alif dengan waw. Misalnya, di sini tidak tertulis, ya, as-sholata, harusnya as-sholata, as-sholata, ya. As-sholata, ya, asalnya dari menggunakan alif di depannya, lalu sholata, jadi tidak ada alifnya, dihilangkan. Lalu yang kedua itu ada az-zakata, jadi az-zakata, jadi alif dalam setelah huruf kaf itu diganti menjadi waw, jadi dari az-zakata jadi az-zakata. Yang ketiga itu amro'atu,
lalu amro'ah dan amro'ats. Jadi dari amro'ah yang menggunakan ta marbutoh diganti menjadi amro'ata menggunakan ta biasa. Lalu yang terakhir ada rohmah menjadi rohmat. Jadi awalnya dari rohmah yang menggunakan ta marbutoh menjadi rohmat yang menjadi menggunakan ta biasa. Lalu masuk ke kaidah perbedaan qiraat. Ya, seperti yang kita tahu, bila ada perbedaan qiraat Al-Qur'an dalam membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan qiraat yang lebih banyak digunakan. Contohnya di sini dalam surah Al-Fatihah yang bunyinya Maliki Yaumiddin. Ini dalam mushaf yang sering kita baca Maliki Yaumiddin, tidak ada huruf alifnya, sedangkan di dalam Wasam Ijmali itu ma-nya dengan alif jadi panjang, Maliki Yaumiddin. Di sini karena itu ditulis dengan Maliki Yaumiddin pendek, karena qiraat ini yang paling sering digunakan dan lebih baik digunakan dibandingkan dengan ma panjang. Jadi seperti yang tadi tulis itu yang digunakan yang qiraat yang digunakan pasti yang lebih sering digunakan oleh orang-orang yang ditulis. Nah, kita masuk ke kaidah fasol dan wasol. Pertama di sini pengertian dari wasol sendiri itu memisahkan, dan wasol itu artinya menggabungkan. Jadi kaidah fasol dan wasol itu menggabungkan dua kata yang terpisah sehingga bergabung atau bersambung seakan merupakan satu kata. Contohnya itu anma menjadi amma. Jadi awalnya anma jadi amma, digabung gitu. An dengan ma-nya itu digabung jadi amma, jadi soal satu kata. Karena padahal aslinya anma dua kata. Lalu selanjutnya kullama jadi kullama. Awalnya kullama terpisah ya. Kulla dan ma digabung jadi kullama. Lalu selanjutnya ada anma seperti amma. Seperti yang pertama itu huruf nun dihilangkan menjadi gabung dengan huruf ma. Lalu yang terakhir juga sama, anla dan menjadi alla. Yang huruf nunnya dihilangkan jadi alla digabung. Di sini lanjutnya atau hafzul alif, yaitu dihilangkannya huruf alif dalam Al-Qur'an. Di sini pun terbagi menjadi dua cara. Yakni yang pertama pada tempat-tempat yang ada kaidah, rumus atau aturan. Lalu pada tempat yang tidak ada kaidahnya. Lanjut, membuang huruf alif pada tempat-tempat yang ada kaidah tertentu terdapat pada yang pertama itu domir mutakallim ma'al ghair atau domir rofa mutasil apabila bersambung dengan domir nasab. Contohnya itu seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 50 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Huruf alif yang terletak pada huruf nun pada kata fa'anjaynakum. Lalu yang kedua itu jamak mudzakkar salim. Itu sudah alif tidak terdapat tasydid atau hamzah. Contohnya itu seperti yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf alif setelah ain pada kata alamin dibuang. Lalu yang terakhir itu jamak muannats salim.
Contohnya itu seperti yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 35. Afwan, ana tidak masukkan ayatnya, lupa. Huruf alif yang terletak setelah huruf nun pada kata dibuang. Kata ini hanya mempunyai satu alif, termasuk juga jika berkumpul dua alif pada jamak ini. Contohnya itu, dua alif juga dibuang jika setelah alif pertama terdapat huruf hamzah atau tasydid. Ada tiga pendapat yang ada dalam sebagian mushaf Madinah dan Irak. Yang pertama itu tetap menulis huruf alif yang pertama dan menghilangkan alif yang kedua, lalu menghilangkan yang pertama dan menetapkan alif yang kedua, lalu yang ketiga itu tetap menulis keduanya. Namun pendapat-pendapat ini dianggap lemah ya, jadi tidak dapat tidak dapat dibenarkan, tidak sepenuhnya benar. Adapun itu hafzul alif pada nama-nama non Arab, yaitu seperti nama-nama non Arab ini seperti Luqman, lalu Israel, Ibrahim, Sulaiman. Jadi nama-nama ajam dibuang alifnya dan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan, yaitu yang pertama itu harus berupa nama. Yang pertama harus berupa nama itu. Lalu yang kedua itu harus lebih dari 3 huruf, seperti Luqman, Ishak dan sebagainya. Yang ketiga itu harus terulang dalam Al-Quran 3 kali, kecuali kata Tolut. Lalu yang terakhir itu ada harus di tengah, kecuali lafaz Musa dan Adam. Sini ada kaidah dari hafzul alif, yakni jika berkumpul alif maka dibuang dalam penulisannya baik di tengah, awal dan akhir kata. Ya, contohnya ja'ana yang alif di tengah dibuang, lalu jana ya alifnya menjadi di belakang jana, jadi nanya jadi panjang. Lalu selanjutnya ini maqtu dan mausul, tertulis dengan maqtu dalam 4 tempat. Selain dari 4 kalimat tersebut, maka tertulis dengan amman, kalimat mausul. Di sini yang pertama itu ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 109 yang bunyinya Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Lalu selanjutnya itu At-Taubah 109. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman yanahu ala amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fa'anharu bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Lalu selanjutnya itu Quran surat Fussilat ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'tiya aminan yawmal qiyamah a'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lalu yang keempat itu ada Quran surat
Quran surat As-Saffat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Sini ada mausul, contohnya dalam surat An-Naml, itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tambitu syajaraha tambitu ailatum ma'allahi bal hum qaumun yadilun. Selanjut sampai ayat 64. Lalu selanjutnya ada perbedaan mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Mushaf standar Indonesia ini dibuat untuk maslahat umat dengan pengkajian yang mendalam oleh para pakar dan ahli. Dan dalam ilmu rasm Utsmani, dalam ilmu rasm ada dua guru besar, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud yang paling punya kecondongan sehingga terjadi perbedaan. Seperti penulisan dari Imam Ad-Dani itu absarihim, sedangkan dalam Abu Dawud absarihim alif dihilangkan namun menjadi tanda panjang dalam absarnya. Jadi alif jadi tetap sama-sama panjang namun tidak ada alif dalam Abu Dawud. Ya, total ada 120 kata dalam mushaf standar Indonesia yang menggunakan metode sendiri, melibatkan lajnah tafsir di Indonesia dan Timur Tengah. Jadi seperti yang tadi itu, mungkin ada perbedaan dalam penulisan segala macam, penulisan Al-Quran ya, dari letak alif, dihilangkannya alif. Namun dari semua ini tentu insya Allah tidak mengurangi kesakralan dari Al-Quran tersebut, Al-Quran itu sendiri. Jadi penulisan qiraat ini tidak sama sekali tidak salah ya. Namun mungkin menimbulkan tidak sih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.